Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatun Nafisah, NIM E 2019-2321. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang faktor penghambat dalam negeri. Faktor penghambat dalam negeri yang pertama yaitu penduduk. Faktor pendorongnya: 1. Memungkinkannya bertambahnya tenaga kerja. 2. Memperluas perkembangan pasar. 3. Peningkatan teknologi terutama teknologi bahan pangan. Faktor penghambat yang pertama bisa mengakibatkan pengangguran. 2. Produktivitas rendah. 3. Jumlah pendapatan per kapita rendah. 4. Hasrat berinvestasi rendah. 5. Distribusi pendapatan semakin tidak merata komposisinya. 5. Menimbulkan urbanisasi. 7. Kemampuan ekspor menurun, timbul keinginan untuk impor. Pengaruh langsung pertumbuhan penduduk terhadap kesejahteraan yang dikemukakan oleh R.N. Nelson dan H. Lipstein dibagi menjadi dua, yaitu dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, pertumbuhan penduduk di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat telah mengalami perbaikan yang berarti. Dalam jangka pendek, tingkat kesejahteraan menurun di mana tingkat pendapatan sama dengan pendapatan cukup hidup. Penanaman modal dapat tercipta melalui tabungan. Sayangnya, pertambahan jumlah penduduk justru menimbulkan hal yang sebaliknya, sehingga sulit sekali untuk melepaskan diri dari the low level equilibrium trap tersebut. Yang ketiga, pertambahan penduduk dan penanaman modal. Para ahli mengatakan bahwa negara berkembang berada pada posisi yang kurang menguntungkan akibat pertambahan penduduk yang sangat pesat dan berpengaruh terhadap corak penanaman modal dan struktur penanaman modal. 4. Pertambahan penduduk dan pemerataan pendapatan. Hambatan yang dialami oleh negara berkembang akibat pertambahan penduduk adalah sulitnya mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu pemerataan pendapatan. Pertambahan penduduk yang tinggi akan memperlebar jurang antara golongan di masyarakat. 5. Pertambahan penduduk dan pemilihan teknologi. Dampak lain yang ditimbulkan oleh pertambahan penduduk adalah dalam pemilihan teknologi yang tepat guna untuk pembangunan. Teknologi akan berpengaruh terhadap tingkat produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penggunaan teknologi tinggi bersifat padat modal. Artinya, membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan penggunaan teknologi yang lebih rendah. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.